Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada sikap yang terbaik dari seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sikap sifat takwa yang selalu menyertai dirinya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya hingga pada saatnya nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibrahim bin Adham adalah seorang waliullah yang dikenal sebagai tokoh sufi. Sewaktu beliau berjalan-jalan di pasar, beliau melihat kakek-kakek tergeletak di pinggir pasar yang keadaannya sangat mengenaskan. Matanya buta, tangannya buntung, dan kakinya pun cacat. Orang yang bersedekah langsung memasukkan makanan ke mulut kakek tersebut. Tapi apa yang terucap dari kakek tersebut? Yang terucap adalah rasa syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat-Mu yang besar ini. Ibrahim bin Adham terkaget-kaget. Lalu Ibrahim bin Adham menghampiri kakek itu. Ibrahim bin Adham ucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh kakek tersebut, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham semakin kaget. Dia bertanya, wahai kakek, matamu buta tidak bisa melihat, tapi kenapa engkau bisa mengenalku? Apa jawab kakek itu? Ma jahiltu syai' mundu araftullah. Tidak ada yang samar bagiku setelah aku mengenal Allah. Lalu Ibrahim bin Adham bertanya, wahai kakek, kondisimu sangat mengenaskan, tapi engkau bersyukur alhamdulillah atas segala nikmat-Mu yang besar ini. Bersyukur atas nikmat yang besar mana yang engkau syukuri? Apa jawab kakek itu? Wahai Ibrahim bin Adham, walaupun kondisiku seperti ini, mataku buta, tanganku buntung, kakiku cacat, tapi Allah masih menitipkan hati yang senantiasa bersyukur, qalban syakiron, dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dua ini adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri?
Allahu Akbar. Terkaget-kaget Ibrahim bin Adham mendengar jawaban kakek itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepatutnya, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat yang begitu besar, diberikan kita jasad yang utuh, diberikan keluarga, diberikan harta. Allahu Akbar. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita riwayat kisah Nabi Ayub alaihi salam, ketika Nabi Ayub alaihi salam ditimpa oleh penyakit, diuji oleh Allah dengan penyakit, mulai dari penyakit gatal sampai penyakit gatal itu digaruk oleh Ayub dengan tangannya, digaruk dengan kukunya, digaruk dengan kain kasar, masih gatal juga sampai digaruknya dengan batu yang kasar, sampai lecet, dan lecet itu akhirnya memborok di badan Ayub. Dan ternyata borok itu timbul daripada borok itu belatung-belatung dari badan Nabi Ayub alaihi salam. Sampai-sampai belatung itu ketika Nabi Ayub alaihi salam, saking sabarnya Nabi Ayub, ketika Nabi Ayub alaihi salam sholat, belatung itu berjatuhan, dan belatung itu diambil kembali, lalu diletakkan kembali di boroknya, menggerogoti semua badannya. Apa yang Nabi Ayub minta kepada Allah? Ya Allah, aku hanya minta dua. Hati jangan sampai digerogoti belatung, hati jangan sampai hancur, lisan jangan sampai hancur. Hati yang senantiasa bersyukur kepadamu, dan lisan yang senantiasa berzikir kepadamu. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua bekal ini yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama, hati yang merupakan raja dalam tubuh kita. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya pada diri kalian ada segumpal daging, di mana daging itu baik-baiklah seluruh tubuh, di mana daging itu busuk-busuklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Dan ingat, itu adalah hati. Maka zikir ini, wahai saudaraku yang beriman, zikir ini ada dua. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Rasulullah mengajarkan zikir jahar kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wahai Ali, aku akan ajarkan zikir jahar. Apa bunyinya? Bunyinya kalimah thayyibah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita sering melihat orang berzikir, orang tahlilan, badannya bergoyang-goyang, kepalanya bergoyang-goyang. Ternyata itu ada aturannya. Di dalam ilmu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah diajarkan, ketika zikir jahar mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mulai dari kita tundukkan kepala kita, mulai dipusatkan dari pusar kita, lalu naikkan ke atas sampai ke ubun-ubun sambil mengucap la, lalu tengok ke samping kanan kita, ilaha, lalu hujamkan ke sebelah kiri kita, illallah. Mulai dari bawah, la, naik ke atas sampai ubun-ubun, ilaha ke samping kanan, illallah, hujamkan ke samping kiri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang pertama, la sampai ke ubun-ubun. La istighraqiyah, menghabiskan, mengenolkan, farrig qalbaka anil aghyar, nolkan dalam pikiran kita, tidak ada. Ai an-nafyu, menghilangkan semuanya, tidak ada dalam pikiran kita. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'il hakiki adalah Allah. Kita digerakkan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah, kita datang dari Allah, kita diberi semuanya oleh Allah, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah. We have but nothing.
La mulkiyata. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? Jabatan hanya sementara, ada waktu dilantik, ada waktu menyerahkan jabatan. Harta titipan Allah, anak titipan Allah, semuanya titipan Allah. Bahkan diri kita pun adalah punyanya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada la istighraqiyah, ay nafyul uluhiyah lillah, ay nafyul uluhiyah an ghairillah wa isbatul uluhiyah lillah. Mentiadakan sifat ketuhanan selain Allah. La ilaha illallah. Hujamkan ke sebelah kiri kita, karena hati latifatul qalbi ada di bawah, 2 jari di bawah susu kiri kita. Itu adalah letak latifatul qalbi, letaknya fuad. Hati dalam bahasa Arab itu disebutnya dengan kolbun. Kolbun artinya bolak-balik. Kita mau berbuat baik, kadang-kadang ngobrol dulu dalam hati kita. Laksanakan tidak, laksanakan tidak. Berarti masih ada kolbun, ada bolak-balik. Tetapi ada satu nuktoh di dalam hati kita, yaitu adalah fuad. Fuad adalah hati nurani. Kenapa disebut hati nurani? Nurani. Nur artinya cahaya. Ada tetesan cahaya Allah dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menerima hidayah Allah. Maka hati nurani disebut dengan hati kecil yang selamanya tidak pernah bisa dibohongi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka ketika orang mau meninggal, lagi sakaratul maut, maka lakinu mautakum bila ilaha illallah. Dekati dan talkin, ucapkan ke telinganya, tuntun dia dengan kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq zikir khafi. Kalau tadi zikir jahar la ilaha illallah, ada ruang dan waktu. Di masjid bagus, di jalanan bagus, di kantor bagus. Tetapi ketika di tempat kotor, di WC, kita tidak boleh zikir jahar mengucap kalimah la ilaha illallah. Terbatas dengan ruang dan waktu. Yang kedua, zikir khafi. Zikir khafi yang tanpa suara, mulut tidak berbunyi, tapi hati yang berbunyi. Diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, pandanglah hatimu ke sebelah kiri. Ingat latifatul qalbi, ada 2 jari di bawah susu kiri kita. Kita tengok ke sebelah kiri kita, lalu pejamkan mata kita, menengoknya dengan mata batin kita, tengok hati kita, dan bunyikan di dalam hati kita, bunyikan Allah, 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 Allah. Mulut terdiam, tapi hati yang berbunyi Allah, 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 Allah. Inilah yang harus hidup selamanya. Tidak mengenal ruang dan waktu. Selamanya harus tetap hidup. Walaupun di WC, hati harus tetap ingat Allah, zikir kepada Allah. Banyak kejadian orang toh di WC terpeleset, akhirnya meninggal di kamar mandi. Bagaimana kalau hatinya dia lalai, tidak ingat Allah? Berarti matinya dalam keadaan lalai, tidak mengingat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hidupkan hati kita. Allah, Allah, Allah. Kita sholat toh. Bukankah makna daripada sholat hakikatnya adalah zikir? Innani adallah, la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Poinnya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti esensi daripada sholat adalah zikir kepada Allah. Bahasa Al-Quran, aqimis sholat, bukan if'ali sholat, bukan mengerjakan sholat, bukan hanya melaksanakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Setelah kita sholat ditunaikan, dilaksanakan, sholat itu tetap didirikan di luar sholat. Apa? Intinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari khutbah yang singkat ini diambil kesimpulan. Marilah kita basahi bibir kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Banyak lapan-lapan zikir.
Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Termasuk membaca Al-Quran adalah zikir kepada Allah. Yang kedua, hati kita, jaga hati kita agar senantiasa hati kita terisi dengan kalimah Allah, Allah. Agar hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairat wajtanibu 'anis sayyiat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wa khudhul man khudhalal muslimin waj'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha kamuka sunnat rasulik ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.